masuk di dalam pelayanan penyerahan anak, kami mempersilahkan kepada Bapak Pendeta Edison Jama untuk memimpin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini juga ada penyerahan anak dari Pak Pendeta Tony bersama Ibu yang ada di sini. Ini juga adalah jemaat perdana dan keluarga. Itu yang kami percaya. Sehingga dengan demikian apa yang dipesankan oleh Tuhan kita kerjakan. Kami persilakan untuk datang ke depan berdua. Ya, saya membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar daripada penyerahan anak. Nanti kalau sudah dewasa, nilai kepercayaan sendiri akan dilapis. Dari Mazmur 127 ayat 3 dan juga dari Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Lalu ditegaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dan inilah yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Ada pertanyaan yang akan dikemukakan kepada orang tua. Yang pertama, adakah orang tua mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa anak ini adalah milik Allah, dan untuk itu dia patut diserahkan kepada Allah untuk menerima berkat, perlindungan, dan anugerah Allah? Yang kedua, apakah orang tua dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus telah menerima anak ini dan memberkati dia? Dan yang ketiga, yang terakhir, adakah orang tua berjanji di hadapan Tuhan Tritunggal dan jemaatnya yang hadir pada saat ini bahwa akan mengajar, mendidik, membina, membimbing
memelihara anak ini sesuai dengan firman dari Tuhan agar tetap menjadi waris kerajaan daripada Tuhan. Apa jawab orang tua? Amin. Hendaklah apa yang diaminkan ini terus dilaksanakan kepada anak yang diberikan Tuhan, dan kita serahkan kembali ke dalam pemeliharaan Tuhan, sama seperti ibu bapaknya berserah semua kepada Tuhan seperti firman Tuhan hari ini. Lakukanlah kasih Tuhan itu dari awal sampai akhir hidup ini. Mari kita berdoa. Sidang jemaat, persilakan duduk bangkit untuk kita bersama-sama mendukung daripada pelayanan ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan Hans Gomez ke dalam tangan pengasihan. Engkau menerima anak-anak ini, Engkau adalah miliknya yang berdaulat untuk mengarahkan orang tua dalam perjalanan imannya kepada Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Tritunggal hidup bersama-sama dalam menjalani kehidupan di dunia ini sampai akhir hidup. Amin. Silakan jemaat duduk. Silakan masukkan persembahannya. Sebagaimana Tuhan Yesus telah memberkati anak-anak sesungguhnya dengan pertolongan Bapa Surgawi, maka Dialah angkat menjaga, melindungi keluar masuk di dalam anugerah Tuhan. Bagi kita semua juga hal ini berlaku, karena siapa yang menyambut kerajaan surga seperti anak kecil ini, artinya tidak ada pertanyaan-pertanyaan mengapa, karena sudah tahu. Sehingga dengan demikian kita memuji Tuhan, karena kita adalah ahli waris kerajaan surga. Amin. Kita adalah ahli waris kerajaan surga semua. Amin. Amin. Wah, ini ada yang ragu-ragu, tetapi amin. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Kita akan masuk di dalam acara penabisan dan peneguhan pendeta. Penabisan dan peneguhan pendeta dipimpin langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen se-Indonesia, oleh Bapak Pendeta Dr. Matius Mangentang MTH. Diawali dengan pembacaan surat keputusan penabisan pendeta oleh Sekretaris Umum Sinode Gereja Kristen se-Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Nikodemus Sabudin MA MTH. Kami mempersilahkan. Surat keputusan Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia BPS DKSI nomor A.198.200/SK Pendeta BPS DKSI Romawi
tentang penabisan dan penubuhan pendeta dalam jajaran Gereja Kristen Setia Indonesia. Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia tentang penabisan dan penubuhan pendeta dalam jajaran Gereja Kristen Setia Indonesia. Pertama, menabiskan dan menubuhkan saudara-saudara sebagai pendeta dalam jajaran GKSI. Kedua, penabisan dan penubuhan saudara-saudara sebagaimana disebutkan pada diktum 1 didasarkan pada hasil ujian perempuan dan pembinaan pada tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 26 sampai 27 Juli 2024 di kantor Sinode GKSI oleh BPS GKSI, serta acara penabisan dan penubuhan pendeta yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2024 di GKSI Immanuel, Jakarta. Ketiga, memerintahkan saudara-saudara agar tetap berpedoman pada ADART, pedoman iman dan persekutuan, peraturan dan tata tertib hamba Tuhan dan pelayanan, serta peraturan pokok GKSI. Keempat, saudara-saudara sebagai pendeta di jajaran GKSI dalam menjalankan tugas pelayanan yang bertanggung jawab kepada BPS GKSI. Kelima, memerintahkan saudara-saudara untuk bertanggung jawab secara moral dan etis terhadap jabatan pendetaannya dalam tugas pelayanan dimanapun dan bertanggung jawab terhadap setiap penyelesaian masalah yang terjadi di tempat pelayanan yang bersangkutan. Keenam, apabila saudara-saudara tidak melaksanakan diktum ketiga, keempat, dan kelima, maka dapat menyebabkan dicabutnya jabatan pendeta dari jajaran GKSI. Ketujuh, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 28 Juli 2024, Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia BPS GKSI, Pendeta Dr. Matius Mangentang MTH Ketua Umum dan Pendeta Dr. Nikodemus Subudin MA MTH Sekretaris Umum. Ketika saya panggil nama pendeta, saya minta untuk bangkit berdiri. Pendeta Albinus Nenggolan MTH, Pendeta Tony Nikitison Silaban MTH, dan Pendeta Malvin Jeffrey Rampengan SSI Del. Terima kasih dan silakan duduk. Bapak Ibu dan jemaat, hari ini kita akan menabiskan 3 hamba Tuhan sebagai pendeta ke dalam jajaran Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia. Sebagaimana sudah diberitahukan beberapa minggu sebelumnya dan sampai hari ini, Minggu 28 Juli tahun 2024, tidak ada keberatan masuk ke kantor BPS, maka saya atas nama Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Setia Indonesia akan menabiskan dan menyembuhkan 3 hamba Tuhan sebagai pendeta. Kepada para calon pendeta untuk bangkit berdiri dan mendengarkan dasar-dasar jabatan.
Dari Alkitab Perjanjian Baru kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus berkenan memanggil dan memakai pelayanan manusia untuk memelihara jemaatnya di dunia ini. Dalam Efesus 4:11-12 kita baca di sana, dan ialah yaitu Tuhan Yesus yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dari ayat-ayat itu jelaslah bahwa jabatan gembala yaitu pendeta ditetapkan Tuhan sebagaimana pekerjaan seorang gembala biasa, yaitu memelihara, memimpin, dan melindungi domba-dombanya. Maka gembala rohani juga harus bertindak terhadap jemaat Tuhan melalui pelayanan firman Tuhan, doa, dan sakramen. Tugas, hak, dan wewenang. Tugas pokok pendeta melayani kebaktian, melayani pemberitaan firman Tuhan. Ketiga, melayani sakramen baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat, melayani katekisasi atau pengajaran dalam gereja dan kepada calon jemaat dewasa. Kelima, bersama dengan tua-tua diaken yaitu majelis jemaat, membina dan menggembalakan anggota jemaat. Yang keenam, bersama dengan tua-tua yaitu majelis jemaat, memperhatikan dan menjaga pengajaran yang berkembang dalam gereja atau jemaat agar terus sesuai dengan firman Tuhan dan paham pengajaran GKSI. Hak dan wewenang khusus, menyampaikan berkat Tuhan dengan penumpangan tangan dalam kebaktian. Kedua, meneguhkan pejabat gerejawi dan melantik komisi-komisi departemen ataupun yang resmi dibentuk di dalam gereja. Ketiga, melayani baptisan kudus, perjamuan kudus, pengakuan percaya siri, dan upacara-upacara gerejawi yang resmi. Yang keempat, melayani pemberkatan nikah dan upacara yang disahkan oleh gereja. Kepada tiga hambanya yang ditabiskan, saya mengajukan pertanyaan dan nanti di hadapan Tuhan dan jemaat untuk menjawabnya dengan ya dan segenap hati. Yang pertama, apakah saudara-saudara sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan yang telah memanggil, memilih dan menetapkan saudara-saudara menjadi hamba-hamba khususnya dan telah memberi konfirmasi sebagai pendeta untuk melayani Tuhan dan gerejanya? Kedua, apakah saudara percaya dan menerima bahwa Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang diwahyukan oleh Roh Kudus tanpa salah tulisan aslinya dan menjadi dasar iman dan dasar hidup kita bersama? Ketiga, apakah saudara bersedia bersama para penatua atau majelis jemaat menjaga pengajaran yang berkembang dalam gereja atau jemaat agar sesuai dengan pengajaran Alkitab atau firman Tuhan dan pengakuan iman dan pokok-pokok iman dari Gereja Kristen Indonesia? Empat, apakah saudara bersedia melayani kebaktian, pemberitaan firman Tuhan, sakramen baptisan kudus, sakramen perjamuan kudus, dan katekisasi? Kelima, apakah sudah bersedia bersama-sama pendeta atau majelis jemaat membina dan menggembalakan anggota-anggota jemaat agar terus boleh bertumbuh dalam iman dan kerohanian
kepada Tuhan dan kepala gereja yaitu Tuhan Yesus Kristus. Keenam, apakah saudara-saudara sungguh-sungguh mau dan berani memberitakan Injil Tuhan, memberitakan firman Tuhan, dan menjadi saksi dari hidup, kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan sampai Ia kembali. Yang ketujuh, bersedekah saudara mentaati anggaran dasar rumah tangga GKSI. Kedelapan, apakah saudara-saudara mau menjaga rahasia jabatan saudara sebagai pastor atau sebagai pendeta dari hasil konseling dari ibadah jemaat? Dan terakhir kesembilan, apabila hidup dan kelakuan terlebih pengacara saudara-saudara bertentangan dengan firman Tuhan dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang, bersediakah saudara-saudara mau ditegur dan mau dibawa dalam penggabaran khusus oleh BPS GKSI? Bagaimana jawab saudara Albinus Nenggolan? Ya, saya percaya dan saya bersedia. Bagaimana jawab Tony Nikitison Silaban? Iya, saya percaya dan mentaatinya. Ya, bagaimana jawab saudara Malvin Jeffrey Rampeman? Ya, benar segenap hatiku. Hendaklah ya dan tetap ya. Tuhan mendengar jawaban kalian dan jemaatnya menjadi saksi. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah 3 hamba-Mu, 3 keluarga yang kami hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus dalam wadah sini GKSI mau mentabiskan, meneguhkan mereka dalam jabatan pendeta. Engkau sendirilah Tuhan datang hadir, memilih, menetapkan, menepiskan, memberkati mereka, supaya sesudah penabisan hari ini kuasa dan urapan Tuhan turun atas mereka, sehingga mereka menjadi saksi-saksi firman yang hebat dahsyat. Oleh pelayanan mereka banyak orang terbuka iman dan kembali kepada Kristus Sang Kepala Gereja. Pimpin acara selanjutnya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Baik, nanti para pendeta nanti maju sama istri yang itu tidak bisa, kita saja berlutut bersama para pendeta boleh mendampingi. Dan nanti jemaat kita bangkit berdiri menyanyikan satu lagu, dan nanti yang kedua para calon pendeta dan keluarga. Pendeta Tony Nikitison Silaban, kami sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan engkau sebagai pendeta dalam Gereja Kristen Indonesia. Apa yang diteguhkan Tuhan tidak boleh dibatalkan manusia. Amin. Di nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Para pendeta yang baru, inilah Alkitab yang harus diberitakan dan diadakan kepada jemaat maupun setiap orang yang Tuhan utus kepadanya, baik atau tidak baik waktunya. Yang berikut, inilah alat perjamuan kudus yang saudara harus pergunakan untuk memperingati akan perintah Tuhan Yesus untuk merayakan pertemuan kudus. Berikutnya ini adalah pokok baptisan yang saudara
harus perhatikan dan pergunakan di saat saudara melayani pembaptisan kudus. Dan juga saudara mengingat bahwa di GKSI juga kita mengenal baptisan percik dan selamat. Maka ada sungai, ada kolam dimanapun berada, saudara gunakan serana-serana itu untuk baptisan kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh melaksanakan penahbisan dan peneguhan ketiga hamba-Mu pada saat ini. Juga penyerahan kami. Kami bersyukur karena dapat berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.